zikir itu ada tata cara, ya. Jadi zikir juga ada bagian-bagian. Di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa yang namanya zikir itu bisa lewat hati, bisa lewat lisan. Kemarin kita menyebutkan dua hadis yang berkaitan dengan keutamaan zikir, di mana dalam hadis yang pertama baginda Rasulullah sampai mengucapkan sumpah. Kata baginda Rasulullah SAW, apakah benar kalian duduk untuk mengingat Allah, dan apakah benar kalian duduk atas alasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda Rasulullah SAW menanyakan ini dengan mengucapkan sumpah, dikarenakan baginda tahu yang namanya duduk karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan rahmat. Terlebih lagi dalam hal ini baginda Rasulullah didatangi langsung oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya Allah membanggakan mereka ini di hadapan para malaikat. Maka Nabi kita Muhammad SAW tanya, apakah benar ini penyebabnya sehingga kalian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di hadis yang kedua, di mana dikatakan tidaklah berkumpul satu kaum untuk menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat akan meliputi mereka dan akan diturunkan rahmat serta ketenangan di dalam perkumpulan mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong akan diturunkan ketenangan, ada bunyi lagu-lagu sampai kita itu ada tenang. Ketenangan yang dimaksud di dalam hati, bukan ketenangan tidak ada jiwa, tidak ada suara. Dan suara ustaz ini kan anggap apa? Yang dimaksud ketenangan di sini adalah ketenangan di dalam hati yang kita rasakan pada saat kita hadir di dalam majelis zikir dan majelis ilmu. Jadi di sini seperti yang kemarin sudah kita singgung, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zikir itu ada tata cara, ya. Jadi zikir juga ada bagian-bagian. Di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa yang namanya zikir itu bisa lewat hati, bisa lewat lisan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang paling afdol dari kedua-duanya ini adalah ketika kita berzikir mengingat Allah dan hati kita pun ikut hadir di dalam zikir tersebut, sehingga sesuai apa yang dia ucapkan dan apa yang terlintas di dalam hatinya. Karena banyak orang yang berzikir, tangannya megang tasbih, tapi otaknya di pasar, otaknya di bisnis, otaknya di tempat lain, otaknya di kebun. Tangannya berzikir, mulutnya pun ikut komat kamit, tapi otaknya di tempat lain, hatinya di tempat lain. Jadi di sini kata Imam Nawawi, yang paling afdol itu adalah ketika seseorang berzikir dengan lisannya dan diikuti dengan hatinya. Dia tahu apa yang sekarang sedang dia ucapkan, dia menyadari apa yang sedang dia ucapkan, dia agungkan kalimat yang dia ucapkan tersebut. Kalau dia sedang mengucapkan subhanallah, maka di dalam hatinya dia tahu, oh subhanallah itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan arti kata lain, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Suci dari segala kekurangan, suci dari segala bentuk yang dihinakan oleh manusia, suci dari apa saja yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Ini ketika seseorang bertasbih, dia akan mengangan-angani makna-makna daripada kesucian tersebut. Ketika seorang mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka di dalam hatinya juga ada perasaan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Arti tidak ada yang lebih besar dari Allah, bukan bentuk. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kita jelaskan zahirnya menggambarkan Allah itu berbentuk, maka jauhkan pikiran kita dan hati kita dari hal-hal tersebut. Karena sudah disepakati oleh para ulama
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan bentuk. Allah bukan bentuk zat, bukan bentuk padat. Jadi ketika kita menggambarkan besar, jangan kita membayangkan ada yang lebih besar dari gunung, ada yang membayangkan lebih besar dari bumi, membayangkan semua yang masih bisa kita bayangkan, kata para ulama, yakinilah itu pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau masih bisa kita bayangkan, itu berarti bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita berzikir, maka hati kita harus sinkron dengan lisan kita. Dan itulah kata Imam An-Nawawi, zikir yang paling afdol ketika kita menyebut, kita mengingat, dan hati kita pun fokus dengan apa yang kita sebutkan. Fa ini iktasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Nah, ini kata Imam Nawawi, kalau kita mau memilih antara salah satu dari zikir dengan lisan atau zikir dengan hati saja, kalau ada pilihan seumpama dalam satu keadaan tidak bisa zikir dengan lisan, di antara kedua-duanya ini mana yang lebih afdal? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap yang afdal itu dengan lisan, walaupun hatinya nggak ngikut. Ada lagi yang mengatakan yang afdal itu yang hati, walaupun mulutnya tidak ikut. Kedua-duanya ini mereka memberikan cara berzikir dengan dua hal ini, itu tentunya ada landasan. Yang mengatakan seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zikir dengan hati itu lebih afdol daripada zikir dengan lisan saja. Jadi kalau kita diberikan pilihan, tadi kita sudah tahu level yang paling tinggi ketika kita berzikir dengan lisan berikut hati. Nah, sekarang di bawahnya apa? Kata Imam Nawawi, di bawahnya itu zikir dengan hati. Artinya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, mulutnya diam, tapi hatinya bersolawat, hatinya mengucapkan tasbih, hatinya mengucapkan takbir, hatinya mengucapkan tahlil. Ini kata Imam An-Nawawi adalah urutan yang kedua, yang afdal setelah zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Jadi setelah ini langsung di urutan kedua zikir dengan hati. Ini bagi siapa? Imam An-Nawawi. Ini berzikir lewat apa? Zikir dengan hati ini kata Imam Nawawi mengapa lebih afdal? Padahal ulama berbeda pendapat. Beda pendapatnya dari mana? Pertama, pada saat seseorang berzikir dengan hati, itu pahala zikirnya nggak dapat. Jadi misalnya ada hal-hal yang kalau diucap dia jadi pahala, tapi kalau tidak diucap tidak jadi pahala. Di antaranya adalah zikir. Kalau kita sebut zikir itu jadi pahala, tapi kalau hanya diucap dalam hati, sebagai ulama mengatakan zikirnya tidak dapat pahala. Maka ulama yang mengatakan zikir hati ini tidak dapat pahala, bagi mereka urutan kedua adalah zikir dengan lisan. Tapi menurut Imam Nawawi, karena Imam Nawawi termasuk orang yang berpendapat bahwa zikir dengan hati itu juga dapat pahala, kata Imam Nawawi, bahkan urutannya berada di dalam urutan kedua. Jadi kata Imam Nawawi, mengapa zikir dengan hati itu mendapatkan pahala? Pertama, kalau orang ingat dengan hatinya berarti dia sudah fokus di dalam apa yang ada di dalam dirinya. Artinya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia sekarang sedang menyadari kalau dia sedang berzikir. Tidak demikian orang yang berzikir dengan lisan. Tidak semua orang yang mengucapkan subhanallah dia sedang mengingat Allah. Tidak semua orang yang mengucapkan astagfirullah dia mengingat Allah.
kita kadang-kadang kalau di pasar tengah ngobrol, tahu astagfirullah sambil ketawa pula kita mengucapkan astagfirullah. Padahal astagfirullah ini adalah kata-kata zikir yang seharusnya diucapkan seseorang pada saat dia mau bertobat. Tapi bukti bahwa orang berzikir dengan lisan tidak selalu ingat hatinya. Pada saat kita mengucapkan astagfirullah, kita sambil tertawa. Astagfirullah, zikir yang seharusnya kita ucapkan dengan sambil menangis atau dengan rasa penyesalan. Karena kan kita minta ampun, masa ada orang minta ampun sambil ketawa-ketawa? Kan mungkin. Itu namanya kan mengkata kita orang mentor ini monyet. Masa minta ampun astagfirullah sambil ketawa-ketawa kan? Monyet macam ini kan? Apalagi yang dionyet ini tidak tanggung-tanggung, yang dionyet ini langsung Allah. Jadi ini bukti bahwa apa? Tidak semua orang yang mengucapkan dengan lisan itu dia ingat di dalam hatinya. Maka kata Imam Nawawi, menurut beliau bahwa zikir dengan hati itu mendatangkan pahala. Tapi kata para ulama yang lainnya, oh tidak. Mengapa? Karena buktinya, misal di dalam sholat kita ada rukun-rukun qauli, rukun-rukun yang tidak sah kalau tidak diucapkan. Ada berapa di dalam sholat? Kita memang belum sampai nih, belum nyampe nih. Tapi tidak mungkin selama kita jadi orang Islam tidak pernah mendengar rukun qauli di dalam sholat. Berapa kali kita sholat? Rukun yang sifatnya ucapan, yang tidak sah kalau kita sebutkan dalam hati. Ada berapa? Ada? 5. Ada 5. Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyatul akhir, at-tahiyat, yang keempat sholawat Nabi, sholawat di dalam tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir. Yang kelima salam. 5 rukun ini kalau kita sebutkan dalam hati, ini hati-hati. Misal kita sholat buru-buru, tengah lesu biasanya, tengah lesu atau bangun tidur, nak bertakbir pun kadang tak ada sanggup lagi. Dalam hati. Itu kalau takbirnya dalam hati, niatnya dalam hati, kira-kira seperti apa bentuk daripada takbir dan niat berantem dalam hati? Bisa tak kira-kira kita takbir sekaligus niat dalam hati? Tidak bisa. Makanya takbir itu diucapkan, niatnya di dalam hati. Bisa. Karena pada saat menyebutkan Allah di hati kita menyebutkan hal yang lain bisa. Tapi kalau takbir di hati, niat di hati, tidak bakal bisa. Jadi kata ulama, kalau 5 hal ini, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat tahiyat akhir, salam, itu diucapkan di dalam hati, tidak diucapkan di lisan, maka sholatnya tidak sah. Jadi jangan main-main, sholatnya tidak sah. Dan batasan untuk didengar itu, diucapkan itu, kata para ulama, kita perdengarkan diri kita sendiri. Jadi itu batasannya. Kita perdengarkan untuk diri kita sendiri. Jadi pada saat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, minimal diri kita sendiri terdengar. Dan bukan berarti pada saat kita sebutkan minimal berarti maksimal kita dengarkan semua sesuara-suara waktu masjid-masjid. Tidak usah juga. Jadi itu sudah cukup. Jadi itulah minimal, itulah maksimalnya. Tidak usah kita tambahkan lebih dari itu. Karena ada orang-orang sholat yang di samping ini sampai lah, pijak kaki. Bismillahnya saja sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Yang di samping juga ada baca, dia baru iya kena wudu, dengar di Bismillah jadi Bismillah lagi dia. Karena ngacau yang di samping ini tadi, ngacau. Makanya kalau kita membaca jangan sampai mengganggu yang di samping. Jadi cukup dirimu bisa mendengarnya, itu sudah cukup. Ini yang berkaitan dengan apa? Zikir. Jadi tadi kalau di dalam sholat ada zikir-zikir yang kalau kita tidak baca, bukan tidak dapat pahala, tidak sah sholat kita.
Nah, sekarang ulama berbicara, selain dari 5 ini, masih ada tidak bacaan di dalam sholat? Baca dulu, jarang sembahyang. Tanya akhirnya berlaku. Masih ada tidak bacaan selain 5 yang kita sebutkan tadi di dalam sholat? Apa saja? Doa iftitah, surat-surat pendek, tasbih, ruku, sujud, i'tidal, itu banyak sekali doa-doa. Sekarang kalau doa-doa yang ini, kalau tadi kan yang 5 kita sudah tahu hukumnya tidak sah. Kalau doa-doa yang ini kita baca dalam hati, apa jadinya? Kata ulama, tidak dapat pahala. Doa iftitah, Allahu Akbar, baca doa iftitah dalam hati, tidak dapat pahala. Jadi di dalam sholat ada 2 rukun, ada 2 ucapan. Yang satu menentukan sah tidak sahnya sholat, yang satu menentukan dapat atau tidak dapatnya pahala. Jadi kalau seandainya ruku kita baca tasbih dalam hati, sah nggak rukunya? Sah, dapat pahala kan? Tapi rukunya tetap sah, tapi tidak dapat pahala. Tapi ini nanti akan kita bahas karena berkaitan hanya dengan zikir yang harus diucap tadi. Ini nanti pembahasan fikih. Jadi kita lanjutkan di sini. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa setelah zikir dengan hati dan lisan secara bersamaan menduduki peringkat pertama, maka peringkat kedua kata Imam An-Nawawi adalah zikir dengan hati. Nah, kemudian yang kedua kata Imam An-Nawawi, selanjutnya kita tidak boleh meninggalkan zikir dengan lisan ma'al qalb, ya, meninggalkan zikir bil lisan ma'al qalb, meninggalkan zikir dengan lisan dan hati hanya karena takut dikatakan oleh orang riya, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Akan tapi dia tetap berusaha berzikir walaupun di depan orang-orang, yang penting jangan pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu-waktu bukan waktu zikir, nah, jangan ada usah ecek-ecek berzikir. Bukan waktu berzikir, khutbah Jumat, mulai dimandai-mandai keluar tasbih. Khutbah Jumat, tidak usah, bukan waktunya berzikir. Kita punya hal yang ditugaskan di dalam khutbah Jumat. Apa yang disunnahkan? Nunjukkan kalau kita tidak berilmu, kalau kita dalam khutbah Jumat mengeluarkan tasbih. Khutbah Jumat kita diperintahkan untuk mendengar. Begitu juga majalisul ilm, majelis-majelis ilmu diperintahkan untuk mendengar. Makanya di dalam Al-Quran ada doa. Ya, orang-orang yang dipuji oleh Allah, termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah itu adalah alladzina mimman alladzina istama'ul qawla fayattabi'una ahsana. Siapa? Istama'ul qawla, orang-orang yang benar-benar mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama, artinya dia tidak iseng tangannya, dia tidak sambil ngobrol, mendengarkan dengan seksama. Dia paham apa yang diucapkan, dia paham apa yang disampaikan. Mereka-mereka inilah yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan kemudian fayattabi'una ahsana. Mereka kemudian mengamalkan apa yang mereka dengar dari hal-hal yang baik tadi. Jadi kata Imam Nawawi, jangan sampai kita pada saat kita berzikir takut riya. Pada saat berzikir takut riya. Ini di waktu zikir jangan takut riya. Karena kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan amal karena takut sama manusia itu adalah riya. Dan kemudian kata Imam Nawawi, kalau seandainya kita benarkan orang yang mau meninggalkan amal karena takut riya, maka banyak sekali ibadah yang akan ditinggalkan oleh orang-orang. Dan nanti bisa jadi alasan oleh orang-orang kalau dibenarkan ini. Ada orang mau ke masjid sholat berjamaah, tidak bisa gue sholat berjamaah, gue sholat sendiri lah. Kalau sholat berjamaah ini gue takut riya. Panggil sholat Jumat, lama-lama sholat Jumat ada awal bulan, bilang nanti takut riya, padahal sholat Jumat fardu ain. Nah, kalau
meninggalkan satu ibadah karena takut sama manusia, kita jadikan pembenaran untuk meninggalkan satu ibadah, maka akan banyak ibadah-ibadah yang kita tinggalkan. Jadi kata para ulama, lakukan ibadah tersebut walaupun ada potensi nanti di dalamnya kita akan riya. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan tujuan daripada ibadah kita tersebut. Adapun nanti ada lintasan-lintasan, insya Allah nanti diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tetap berusaha untuk beribadah kepada Allah, walaupun kita lihat ada potensi kita akan lihat, tapi terus dilawan, kata Imam Nawawi. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha. Jangan engkau nampakkan salatmu, wala tukhafit biha, dan juga jangan kau lirikkan. Ini kata ulama, wala tukhafit biha ala ashabika fala yasma'un. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu ringan. Nah, ini kata ulama turunnya bukan di dalam zikir, tapi di dalam berdoa, ya. Nah, makanya di dalam zikir ini orang menjadikan hadis ini sebagai dalil, tidak boleh kita zikir bareng-bareng di sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam, bareng-bareng itu. Ini jadi dalilnya. Tidak boleh kita menampakkan zikir dan tidak boleh terlalu melirikkan. Padahal kata ulama ini di dalam doa, tidak boleh terlalu, tidak boleh juga terlalu kencang, tidak boleh terlalu pelan. Nah, tapi ini semua dalil-dalil yang perlu kita kumpulkan dalil-dalil lainnya lagi, karena Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu Imam As-Suyuti rahimahullah taala mempunyai satu karangan kitab. Beliau membukukan semua dalil-dalil yang berkaitan dengan zikir secara terang-terangan, zikir secara berjamaah, dan zikir secara terang-terangan, yang artinya apa? Dengan mengangkat suara. Beliau datangkan dalil, banyak sekali dalil-dalilnya. Insya Allah nanti di waktu yang akan datang akan kita jelaskan juga nanti mengenai apa dalil zikir berjamaah dan mengangkat suara. Karena kita sering ditanya sama orang, ada nggak di zaman Nabi macam model-model kita? Kita nak jawab apa? Ada tak Nabi baca doa macam mereka? Allahumma antas salam wa minkas salam, barang-barang pula imam pakai mic pula. Ada tak? Kalau Eka baca jawab, Eka jawab. Kalau Eka dah baca jawab, Eka balik. Ada tak zaman Nabi habis salam langsung berlari ke mereka? Itu jawaban paling enak. Misalnya Eka dah baca jawab, Eka jawab macam mana? Ada tak di zaman Nabi habis salam langsung berlari? Kira-kira sahabat pada saat Nabi masih di depan, masa sahabat berlari? Tentu ya, jawaban gampang untuk menjawab apa dalil zikir setelah salat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah bahwa apabila zikir itu sangat banyak sekali, ini sudah kita singgung di awal, fadilah berzikir itu sangat banyak sekali dan perlu kita ketahui. Kata Imam Nawawi, ini kabar gembira untuk kita. Zikir itu bukan hanya tasbih, bukan hanya tahlil, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya mengucapkan Allahu Akbar dan sebagainya. Akan tetapi siapa saja yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ketaatan, maka dia telah mengingat Allah, dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Sa'id Ibnu Jubair. Kata beliau, yang namanya zikir itu adalah ketaatan yang kau lakukan kepada Allah. Jadi menurut beliau, kalau ada orang berzikir tapi sambil maksiat, berarti dia tidak sedang berzikir. Dia baca sholawat atau sedang membaca tasbih, mata kemana-mana nengok orang kuat. Orang nengok berzikir nih. Asal ada orang nengok, dia cek.
dikuat-kuat tasbih, astagfirullah, astagfirullah, matur mana-mana. Ini dinamakan berzikir nggak? Tidak dinamakan berzikir, karena berzikir itu adalah taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah berarti dia sedang berzikir dan mengingat Allah, dan yang tidak taat kepada Allah berarti dia tidak berzikir kepada Allah, walaupun lisannya komat kamit mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha Ibnu Rabah, seorang ulama, mengatakan, majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Kata Imam Atha Ibnu Rabah, ini murid Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Kalau mau tahu apa itu majelis zikir, kata beliau, majelis zikir adalah majelis yang diterangkan di dalamnya halal dan haram. Itulah majelis zikir. Kemudian kata beliau, apa itu majelis halal dan haram? Majelis yang dijelaskan di dalamnya bagaimana cara engkau berjual, bagaimana cara engkau membeli, bagaimana cara engkau sholat, bagaimana cara engkau berpuasa, bagaimana cara engkau menikah, bagaimana cara-cara engkau hukum bercerai, bagaimana cara engkau melaksanakan ibadah haji, dan hukum-hukum inilah yang dimaksud dengan halal dan haram. Jadi kata beliau, Imam Atha mengatakan, barang siapa yang mengkaji suatu ilmu tentang halal dan haram, tentang kesahan suatu ibadah, maka dia sudah otomatis berada di dalam majelis zikir. Faslun qala Allah Subhanahu wa taala wallahu taala a'lam bissawab. Jadi di sini setelah kita mengetahui dari Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau menjelaskan tadi bahwa orang yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi pada saat berzikir itu adalah mereka yang berzikir dengan hati dan berzikir dengan lisannya. Dan adapun orang yang berzikir dengan hati saja, menurut Imam Nawawi itu adalah orang yang mendapatkan pahala dan urutannya berada di urutan kedua. Tapi ada ulama lain yang mengatakan urutan kedua itu adalah orang yang berzikir dengan lisan walaupun hatinya nggak ikut, walaupun hatinya tidak ikut. Jadi kalau kita seumpama ada keadaan di mana mengharuskan kita berzikir saja dengan memegang tasbih sambil berbicara dan sambil berzikir walaupun hatinya tidak fokus, itu berarti keadaan lebih baik daripada yang ngobrol saja tanpa megang tasbih atau tanpa berzikir. Megang tasbih itu nggak syarat ya, megang berzikir harus pakai tasbih nggak syarat. Jadi berzikir itu lisan atau hati, megang tasbih itu nggak syarat, hanya untuk menghitung. Karena kan sebagian orang ingin menambah. Kalau hari ini saya sholawat 100, besok saya harus 110. Kalau tidak dihitung bagaimana? Menurut sebagian orang, tasbih ini pun bid'ah. Sebagian orang di Madinah itu dulu yang jual-jualan tasbih itu dimarah-marahi. Kenapa jual tasbih? Karena tidak ada di zaman Nabi tasbih. Padahal tasbih ini tidak ada hubungan dengan ibadah apapun, hanya alat untuk menghitung. Dan kalau kita membaca riwayat, tasbih itu ada di zaman baginda Rasulullah SAW, di mana beberapa sahabat, di antaranya istri baginda Rasulullah, ada yang menggunakan tasbih dengan biji korma, ada lagi yang dengan bebatuan. Jadi bentuk tasbihnya seperti apa? Ya boleh beda-beda. Yang penting cara menghitung dengan benda itu sudah ada di zaman baginda Rasulullah SAW.